Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala musannif hafizahullah, al-qaidatu al-khamisatu al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wad niyati. Fal istiqamatu matlubatu al-matlubatu minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fin niyati, bima'na anna aqwalal abdi jawarihahu wa qalbuhu yadbagi an takuna kulluha madiyatan alal istiqamati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabihi Madarijul Salikina, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyati. Wa fi musnadu lil imami Ahmad min hadithi Anasin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Qala ibnu Rajabin wa a'zamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihil lisanu fa innahu turhumanul qalbi wal mu'abbiru anhu wa yulahazu huna huturatal qalbi wal lisani alal abdi fi babil istiqamati awil junuha anha. Wa fi hadzal ma'ana qala ba'dul ahlil ilmi al mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi fal qalbu wal lisanu kilahuma mudghatan saghiratun jiddan illa anna jawarihal abdi kullaha tabi'un lahuma. Idza istaqamal qalbu istiqamal lisanu istiqamatil jawarihu. Wa dalilu awwali ay al-qalbu hadisu an-Nu'man ibn Basirin radhiyallahu anhu as-sabiqu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa dalilu tsani ay al-lisanu ma rawahu at-Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna fa idza istaqama al-qalbu istaqamatil jawarihu fa idza istaqama al-lisanu istaqamatil jawarihu wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dhahiril badani fa idza asnadal qalbu ila lisanil amra nafadha fal lisanu tabi'un lil qalbi wal jawarihu tabi'atun lahuma. Walihadza kana wajibun ala kulli muslimin an yu'na bisalahi qalbihi wa an yas'ala rabbahu tabaraka wa ta'ala an yusliha qalbahu wa an yudhhiba anhu amradal qulubi wa asqamaha wa adwa'aha wa sakhaimaha thumma ya'mala ala islahi lisanihi bil aqwali zakiyati
bil aqwali zakiyati wa jawarihihi bil a'mali solihati. Ada latihan baca terus Pak Ibrahim? Latihan terus ya. Alhamdulillah lancar ya. Masya Allah. Baik. Kalau 1-2 kali lambat ya, tambah 3 kali. Kalau lambat lagi tambah 4 kali sampai lancar sekali ya. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan kaidah yang kelima. Kata penulis Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah, kata beliau, al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyyati. Istiqomah itu berkaitan erat dengan ucapan, perbuatan dan niat, ya. Ucapan, perbuatan dan niat-niat. Fal istiqamatul matlubatu minal abdi istiqamatun fil aqwali wa fil af'ali wa fin niyyati. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah dalam ucapan, perbuatan dan niat. Bimana anna aqwal al-abdi wa jawarihahu wa qalbahu yanbaghi an takuna kulluha madiyatan 'alal istiqamati. Maksudnya bahwasanya ya, ini ucapan-ucapan seorang hamba ya, kemudian anggota badannya, begitu pula hatinya, sudah sepatutnya seluruhnya itu madiyatan 'alal istiqamati, berjalan di atas keistiqomahan ya. Taib, seluruhnya itu berjalan di atas keistiqomahan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Madarijus Salikin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, ini yang saya bilang kitab yang beliau tulis hanya membahas ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ya, sekitar 1 jilid tapi sekitar 500 halaman, tapi bahas 1 ayat itu ya. Ini Madarijus Salikin. Sebenarnya ini ya, kitab ini sebagai meluruskan dari kitab, ada juga kitab Manazilus Sa'irin kalau tidak salah itu namanya, Manazilus Sa'irin ya. Itu membahas itu juga, cuma di dalam kitab itu ulama ini dia kan yang menulisnya ulama, ada pemahaman sufi sedikit ya. Jadi Ibnu Qayyim meluruskan itu kitab itu. Jadi kitab Manazilus Sa'irin kemudian ditulis sama ini orang yang agak sedikit berpemahaman sufi, didatangkan kitab yang meluruskan apa-apa yang bengkok di sana begitu. Masyaallah, jadi dia tahu ini yang kayaknya ini sudah arah gini, dia luruskan di sini begitu. Berkaitan tentang ibadah-ibadah juga, ibadah hati ya, tawakal ya. Kalau antum mau cari definisi misalnya tawakal secara menyeluruh, antum baca itu Madarijus Salikin. Cari definisi mahabbah, di situ juga ada. Cari definisi yang ini ibadah-ibadah yang kita bahas di Aslul Jami' itu ada semua di sana. Ya, makanya di antaranya itu Syekh siapa? Abdul Muhsin Al-Qasim yang biasa kita tempat bastor hafalan mutun di Madinah. Itu kalau di kitab Salasatul Usul ya, Taisirul Usul, Syarah Salasatul Usul, itu ketika membahas ibadah-ibadah ya, yang Islam, iman wa ihsan, kemudian ada ibadah-ibadah di situ disebutkan tawakal, roja, khauf, itu banyak nukilan dari Madarijus Salikin, kitab-kitabnya Ibnu Qayyim ya, menjelaskan ibadah-ibadah tersebut. Taib. Kemudian kata beliau, wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, istiqamah itu ya, berkaitan erat dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan seseorang, wan niyati, dan niat-niatnya seorang hamba. Wa fil musnadi lil Imam Ahmad min hadithi Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Anas, maksudnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Ya. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah lisannya. Ya, ini berat ya, berat sampai-sampai dikatakan, ada seorang ulama mengatakan
bahwasanya terkadang Abu Bakar itu ketika berbicara atau ketika dia berbicara kepada seorang atau ditanya tentang seorang, dia diam lama dia diam, Abu Bakar ini, sampai orang ini, maksudnya ini kau ditanya kenapa ini diam ini, atau misalnya kau ini diajak bicara kenapa tidak merespon gitu kan, dia lama diam. Baru dia bilang apa? Dia pegang lidahnya, dia bilang ini dia bilang, ini barang yang lembek ini, sudah ini yang bikin banyak masalah bagi saya ini, dia bilang. Itu ya kira-kira seperti itulah ya. Katanya Abu Bakar. Dia bilang, ini yang dia pegang lisannya, dia bilang, ini yang kadang ini bikin banyak masalah untuk saya begitu. Kalau pikir Abu Bakar ya, apa saja yang dia bilang, insya Allah dengar orang ini. Apalagi kalau dia khalifah misalnya kan. Dan memang benar beliau khalifah. Tapi ya seperti itu ya. Sudah ini yang bikin banyak masalah saya ini gara-gara ini lisan ini. Kalau kita dua ya, kalau kita zaman sekarang dua, ini sama ini jari, ini dua ini nih, ya lisan dengan jari ini ya. Dan seperti itu hukum tulisan itu sama seperti hukum lisan ya. Hukum tulisan sama seperti hukum lisan. Taib. Qala Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisanu. Ibnu Rajab mengatakan ya, perkara yang paling besar, perkara yang paling agung yang sangat perlu diperhatikan keistiqomahannya setelah hati ya. Yang sangat perlu diperhatikan keistiqomahannya setelah hati dari kalangan anggota badan ya, adalah al-lisanu. Jadi al-lisanu ini khabar dari wa'a'dhamu itu ya. Jadi perkara atau hal yang paling besar ya, perlu diperhatikan keistiqomahannya setelah hati dari kalangan anggota badan adalah al-lisan, yaitu lisan. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Karena sesungguhnya lisan ini adalah penerjemah apa yang ada dalam hati seseorang. Wal mu'abbiru anhu, dan dia adalah pengungkap ya, yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati seseorang ya, apa yang mengungkapkan apa yang ada dalam hati seseorang. Itulah lisan. Wa yulahadhu huna khuturatal qalbi. Itu khuturata atau khuturatu ikhwan? Bagaimana? Khuturata atau khuturatu itu? Khuturata maf'ul bihi. Baru yulahadhu kan majhul. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir. Satria? Dhamir mustatir. Faferi? Dhamir mustatir juga? Syekh David? Masya Allah. Sama juga? Sama. Sekarang saya mau tanya, kembali ke mana itu dhamir mustatirnya? Al-qalbu. Perlu diperhatikan hati di sini, begitu. Lisan, perlu diperhatikan lisan di sini. Khuturatal qalbi wal istila. Ini faedah ini ya. Jadi, ya, huna itu apa dia? Huna naibul fa'ilnya. Ya, huna itu naibul fa'ilnya. Nanti di mutamimah insyaallah ada itu. Ya. Kalau tidak ada di mutamimah, nanti di mulakhos ada itu. Naibul fa'il dalam bentuk zorof atau jar majrur. Ya, ini huna di sini apa ini? Zorof. Ya, bisa dia jadi naibul fa'il. Dan perlu diperhatikan di sini, apa perlu diperhatikan di sini? Khuturatal qalbi wal lisani 'alal abdi fi babil istiqamati. Betapa pentingnya hati dan lisan bagi seorang hamba pada bab istiqomah. Awil junuha anha. Ini. Junuha ini kalau kita takdirkan au junuhal qalbi wal lisani anil istiqomati. Ya, anha kesana. Bisa ikhwan? Atau apa? Bahaya melencengnya atau melanggarnya hati dan lisan dari bab istiqomah. Taib. Jadi yang diperhatikan di sini adalah betapa pentingnya hati dan lisan bagi seorang hamba dalam bab istiqomah, atau apa? Bahayanya melencengnya hati dan lisan ini dari bab istiqomah. Wa fi hadzal makna qala ba'du ahli ilmi. Dalam makna ini sebagian ahli ilmu mengatakan
Al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Al-mar'u bi asgharihi. Jadi bi asgharihi itu khabar dari al-mar'u. Qalbihi wa lisanihi itu sebagai badalnya, ya. Seorang hamba itu tergantung pada dua bagian kecil dari tubuhnya atau dari dirinya. Ya, seorang hamba itu, ya, nilai seorang hamba itu tergantung dari dua bagian kecil dari dalam dirinya. Yaitu apa? Hati dan lisannya, ya, hati dan lisannya. Fal qalbu wal lisanu kilahuma mudghatun saghiratun jiddan illa anna jawarihal abdi kullaha tabi'un lahuma. Maka hati dan lisan, ya, atau kita katakan hati dan lisan, keduanya adalah apa ini? Segumpal daging yang kecil, ya, yang sangat kecil. Ya, akan tetapi, ya, namun illa anna itu maksudnya namun jawarihal abdi kullaha tabi'un lahuma. Namun seluruh anggota badan seorang hamba itu pengikut bagi keduanya, pengikut bagi hati dan lisan. Idza istaqamal qalbu wastiqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Jika seseorang itu atau jika hati itu istiqomah, begitu pula lisan istiqomah, maka anggota badan pun akan istiqomah. Taib. Wa dalilul awwali ai al-qalba atau al-qalbu, ya. Dalil yang pertama mengenai hati, hadisun Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhu. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, as-sabiqu, yang telah lewat. Ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam anggota di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika dia baik maka baik pula seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila dia rusak maka rusak pula seluruh anggota badan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa dia adalah hati. Wa dalilus tsani, dalil yang kedua, ai al-lisanu atau al-lisana bisa juga. Marwahu Tirmidzi min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza asbaha ibnu adama, jika anak Adam itu memasuki waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisana, ini, maka seluruh anggota badannya itu menebus lisannya. Seluruh anggota badannya itu akan menjadikan apa? Lisan itu sebagai tebusannya. Atau kita katakan menebus, ya, seluruh anggota badan itu akan menebus sang lisan, ya. Fataqulu, maka anggota badan ini mengatakan kepada lisan, ittaqillaha fina, ya, bertakwalah engkau wahai lisan atas diri-diri kami. Maksudnya bertakwalah kepada Allah atas diri-diri kami. Paham maksudnya ini? Maksudnya jadi kalau orang itu sambarang mau baca cerita, ya, dia mau ini, maksudnya dia mau mengungkapkan apa yang ada ininya, misalnya dia ini tidak bertakwa dengan lisannya, misalnya begitu, pasti akan dia, ya, los saja seperti itu, maksudnya lepas saja seperti itu, dan itu jadi pengaruh bagi seluruh anggota badannya, akan berpengaruh, ya. Fa inna ma nahnu bik, kata apa ini? Kata anggota badan kepada lisan, fa inna ma nahnu bik, kami ini tergantung padamu, ya. Torang ini tergantung padamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, kalau antum istiqomah, lisanmu lurus, kami juga lurus, ya. Wa ini wajajta wajajna, kalau kamu itu bengkok, maka kami juga bengkok, ya. Seperti itu. Taib. Nah, ini ucapan anggota badan kepada lisan. Taib. Fa idza istaqamal qalbu istaqamatil jawarihu. Apabila hati itu istiqomah, maka anggota badan istiqomah. Wa idza istaqamal lisanu istaqamatil jawarihu. Apabila lisan istiqomah, begitu pula anggota badan juga istiqomah. Wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu fi dzahiril badani. Taib. Dan lisan adalah penerjemah hati, dan dia adalah perwakilan bagi hati pada zahirnya anggota badan. Insyaallah, ya. Dari ucapannya saya sudah bisa dikenal seseorang itu bagaimana, Pak?
Dia punya tindak tanduknya, apa yang dia inginkan, apa yang ada dalam hatinya itu secara tergambar ya. Artinya tergambar dari apa yang dia sampaikan dari lisannya. Taib, orang itu dia keras atau dia misalnya dia lembut atau dia ini tergambar dari lisannya. Ya, dari lisannya. Paham ini ikhwan ya? Nah. Taib. Kemudian fa idza asnadal qalbu ila lisanil amra nafadha. Ini apabila hati itu membebankan, asnada itu maksudnya membebankan ya, bukan menyandarkan ya, tapi membebankan. Apabila hati itu membebankan kepada lisan sebuah perkara, nafadha, maka lisan akan mengerjakannya. Ya, lisan akan mengerjakannya. Taib, fal lisanu tabi'un lil qalbi wal jawarihu tabi'atun lahuma. Dan lisan adalah pengikut bagi hati, sementara anggota badan itu pengikut bagi keduanya, lisan dan hati. Ya. Berarti kalau kita bisa pahami dari ucapan Syekh Hafizahullah di sini, berarti apa yang dilakukan oleh anggota badan itu secara tidak langsung itu menggambarkan lisan dan hatinya seperti itu. Karena kira-kira
Baik, ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi itu? Ayat wa idza asnada. Baik, fa idza asnada. Baik, ikhwan, kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullah, fa idza asnada al-qalbu. Sampai di mana tadi saya baca cerita itu mengenai tadi itu? Salam ribut. Oh, na'am. Baik. Qala al-muallifu hafizahullah, walihadza kana wajiban ala kulli muslimin an yu'na bis salahi qalbihi. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan baiknya hatinya, ya, memperhatikan baiknya hatinya. Ini ucapan-ucapan begini, an yu'na bis salahi qalbihi. Ini enggak bisa kita terjemahkan letterlek begitu, ya. Jadi dia ambil secara makna begitu. Nanti ke depannya kalau antum terjemahkan seperti itu model cara menerjemahkannya. Kayak tadi itu yuro'a, ya, yuro'a, yulahadzuhuna, ya, atau yang bagaimana Pak Firi? Ya, tidak bisa diambil letterlek dia, ya. Maksudnya sepatutnya bagi seorang muslim, setiap muslim wajib dia memperhatikan baiknya keadaan hatinya. Wa an yas'ala rabbahu, dia meminta kepada Rabbnya tabaraka wa taala an yusliha qalbahu. Jadi untuk agar Rabbnya ini memperbaiki hatinya, memperbagus hatinya. Di antara doanya itu Allahumma aslih qalbi. Itu bisa Allahumma aslih qalbi, ya. Bisa juga Allahumma tahhir qalbi, ya. Ya Allah bersihkanlah hatiku, ya Allah perbaikilah hatiku. Itu efeknya efeknya tidak hanya baik begitu saja, ya. Jadi kalau misalnya dia muncul niat-niat yang tidak bagus, niat-niat yang buruk, ya, itu kayak ada filter dari dalam hatinya nanti akan, jangan, antum kan begini, jangan, maksudnya kayak ada bertentangan begitu. Misalnya muncul niat-niat yang buruk, pasti ada dalam hatinya itu, ya, rasa pertentangan begitu, ya, menentang niat-niat buruk tersebut. Jadi minta, Allahumma aslih qalbi, Allahumma tahhir qalbi, itu bisa semua itu. Taib. Kan itu doa-doa yang singkat, ya, bisa kita, ya, amalkan. Wa an yuziba anhu amradul qulubi wa asqamaha wa adwaaha wa sakhaimaha. Jadi asqam, adwa, sakhaima itu sama maknanya, itu penyakit, ya. Dan agar Allah menghilangkan dari hatinya itu, menghilangkan darinya penyakit-penyakit hati, ya, amrad. Wa asqamaha, sama juga penyakit, wa adwa, penyakit, wa sakhaim, sama penyakit-penyakit semua itu, ya. Mungkin kalau diterjemahkan lebih ini lagi, ya mungkin ada makna-makna yang khusus, cuma saya belum tahu, ya. Cuma yang jelas secara umum itu amrad, asqam, adwa, sakhaim, itu semua maknanya penyakit. Wallahu a'lam. Tsumma ya'mala ala islahi lisanihi bil aqwali az-zakiyati wa jawarihi bil a'mali sholihati. Kemudian setelah dia meminta, ya. Jadi artinya meminta dulu kepada Allah, ya. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan dengan cara apa? Memperbaiki lisannya, ya. Tsumma ya'mala, kemudian dia beramal untuk memperbaiki lisannya. Dengan cara apa? Bil aqwali zakiyati, dengan ucapan-ucapan yang bersih, yang suci, ya. Wa jawarihi, memperbaiki lisan, memperbaiki anggota badannya, bil a'malis sholihati, dengan amalan-amalan soleh. Wallahu a'lam bissawab.